Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah kemarin kita berbicara di bagian statistika. Jadi materi statistika yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Maka pada pertemuan materi statistika hari ini kita ingin bicara mengenai ukuran penyebaran data. Oke, kalau ukuran pemusatan data kemarin ada namanya rata-rata, median, juga modus. Nah, lalu ada apa di ukuran penyebaran data? Oke, yuk mari kita lihat. Pertama, dia ada namanya jangkauan. Apa itu jangkauan? Jangkauan itu adalah selisih. Nah, kalau selisih berarti dikurang gitu ya. Kurangnya mana? Selisih berarti selisih data terbesar dengan data terkecil. Jadi data terbesarnya mana, data terkecilnya mana, dikurang saja udah. Itulah dia jangkauan. Nah, biasanya lambangnya dengan huruf J. Oke. Kemudian kita bicara tentang kuartil. Apa itu kuartil? Nah, kuartil itu membagi data. Nah, dia membagi data menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 bagian yang sama besar dibagi oleh kuartil. Jadi itu fungsi kuartil. Kuartilnya ada 3 macam. Ada namanya kuartil bawah disebut Q1. Kuartil bawah ini disebut juga dengan median atau Q2. Kuartil atas namanya Q3. Gambar kuartil seperti gini. Nah, nih. Jadi membagi menjadi 4 kelompok bagian yang sama. Sama di sini ada seperempat data, seperempat data, seperempat data, seperempat data. Sama. Oke. Langkah-langkahnya seperti apa? Lihatin langkah-langkahnya. Pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Kita urutkan dulu nanti untuk mencari kuartil. Sama dengan ketika kita ingin mencari dengan median. Kenapa? Karena memang nanti ada median di sini nih, di Q2-nya. Q2 ini kan median nanti. Ya. Jadi kita urutkan dulu data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian yang kedua, tentukan Q2 atau median. Nah, kita tentukan ini dulu nih. Ya, mediannya. Jadi kita kemarin sudah mencari median. Caranya sudah tahu, median ya, nilai tengah dari suatu data setelah data diurutkan. Nah, itu dulu, nilai tengahnya dulu, nilai tengah dari suatu data. Dapat Q2 atau median, kita cari baru Q1. Q1 adalah membagi dua bagian yang besar. Berarti kalau ini kita potong nih, berarti tengahnya misalkan di sini. Maka di sini kita bagi dua lagi. Nah, di sini seperempat data, di sini seperempat data, tengah-tengahnya inilah Q1. Nah, yang terakhir Q3 itu sama, sebelah kanannya. Ini kita bagi dua, di sini ada sama jumlahnya, tengah-tengahnya itulah Q3, itu ya. Jadi ingat langkahnya, pertama nyari Q2 dulu median. Itu kita lihat sebelah kiri, tengah-tengahnya mana? Itu lagi satu. Setelah itu kita lihat sebelah kanannya, tengah-tengahnya mana? Q3. Nah, nanti ada triknya bagaimana kalau jika datanya ganjil, datanya genap. Lihat, saya berikan contoh itu, data ganjil dan data genap. Oke. Jangkauan interkuartil ini yang ketiga. Tiga jangkauan interkuartil, QR. Apa itu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah? Jadi Q3 dikurang Q1. Ini interkuartil. Yang keempat, terakhir, ada simpanan kuartil atau disebut juga dengan jangkauan semi interkuartil. Oke, dia adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi setengah dari Q3 dikurang Q1. Oke, yuk kita ke contoh. Nah, ini ya. Kita ke contoh. Ada dua contoh yang saya berikan. Pertanyaannya sama. Jangkauan dicari, kuartil bawah Q1, Q2, Q3, jangkauan interkuartil sama dengan simpan kuartil. Kita akan bedah semua. Contohnya ada dua. Oke. Yang atas, yang A, datanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti genap. Oke, ini data yang genap. Gitu ya. Data yang genap. Kalau yang bawah yang ganjil. Kita akan coba lihat. Gimana kalau data ganjil dan data genap? Oke, yuk. Oke, kita lihat. Pertama yang kita lakukan adalah urutkan data. Nah, tadi kita median kan urutan data dulu. Urutkan data dari terkecil sampai terbesar. Oke, ini data sudah diurut nih. Oke, maka yang langkah kedua apa? Cari tengah-tengahnya, mediannya mana gitu ya. Median membagi data menjadi dua bagian sama. Karena ini jumlahnya 12, tadi berarti kiri 6, kanan 6 gitu ya. Kan gini. Nah, ini dibagi dua.
Ini ada 3, 4, 5, 6, 6 data. Karena juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Oke. Berarti tengah-tengahnya kan sini nih. Berarti median kayak kemarin, ingat nggak caranya? Berarti 2 ini ya. 2 ini. Oke, berarti mediannya adalah 6 ditambah 6 per 2. Sama dengan 6. Oke. Yang kalian perhatikan adalah garisnya. Ini garisnya kan tengah-tengah. Berarti yang kalian tutup garis. Garis. Berarti anggap sebelah sini nggak ada. Nah, itu untuk mencari Q1 ya. Jadi garisnya, karena hanya garisnya di tengah-tengah, maka dia tidak menutup angka. Tidak ada data yang ditutup. Yang ditutup hanya garis ke kanan gitu. Maka kita cari Q1 tengah-tengah antara 6 data ini. Tengah-tengahnya di mana? Ya, antara 4 dan 5 gitu. Ini 3 data, kiri 3 data gitu ya. Berarti Q1 4 tambah 5 bagi 2 sama 4,5. Oke. Q3 berarti sebelah kanan dari tanda panah. Ini tanda panahnya. Berarti ada 6 data, tengah-tengahnya berarti di sini. Ya, antara 7 dan 8. 7 tambah 8 bagi 2 berarti 7,5. Selesai itu Q1, Q2 dan Q3 ya. Jadi perhatikan penyelesaiannya adalah mencari Q2 dulu atau median, baru kemudian Q1 dan juga Q3. Perhatikan panah nih ya. Panahnya di sini. Kalau panahnya nutup angka, nanti kita lihat di soal ganjil ya. Oke, jangkauan berarti data terbesar dikurang data yang terkecil. Data terbesar adalah 9, 9 dikurang 3 berarti 6. Kemudian jangkauan interkuartil, berarti Q3 kurang Q1, udah ada Q3-nya 7,5, Q1 4,5, kita kurang jadi 3. Kemudian jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, berarti setengah dari 3. Gitu, setengah dari 3 ya berarti 1,5. Oke, gimana kalau datanya ganjil? Kita lihat. Biasa, urutkan datanya. Oke, kita urutkan datanya. Dari datanya ada 13, maka sebelah kiri 6, sebelah kanan 6, dan ini tengah-tengahnya adalah median. Ya, median atau Q2. Q2-nya 6. Oke, lihat. Yang ditutup yang mana? Ini tutup. Jadi ini angka yang ini datanya dia tidak ngikut. Ke kiri nggak ngikut, ke kanan nggak ngikut. Gitu. Jadi nyari Q1, Q3-nya, angka ini dianggap tidak ada. Ditutup, gitu ya. Nah, perhatikan dengan data genap tadi, bedakan. Kalau dari data genap, tidak ada angka yang pas. Ya, ini kan datanya pas. Berarti dia hanya menutup panah. Jadi perhatikan panahnya. Panahnya di sini, berarti yang ada panahnya itu ditutup. Berarti ini dianggap tidak ada. Ya, yang tidak ada. Oke, kita lihat yang sini. Sebelah kiri, berarti ada 6 data. Tengah-tengahnya dia. 3, 3. Gitu kan? Berarti Q1 4 tambah 5 bagi 2 yang 4,5. Q3 berarti 3, 3 gitu. Berarti ini Q3 8 tambah 8 bagi 2 sama dengan 8. Jangkauan berarti data terbesar kurang data terkecil 9 dikurang 4 berarti sama dengan 5. Interkuartil Q3 kurang Q1 8 dikurang 4,5 3,5. Dan terakhir semi interkuartil atau simpangan kuartil berarti setengah dari 3,5 berarti 1,75. Oke. Ini yang saya jelaskan pada pertemuan saat ini yang untuk ukuran penyebaran data. Simple dan sangat mudah. Ya, jika ada hal-hal nanti yang Anda kurang pahami, kurang jelas, bisa ditanyakan. Oke, saya yakin semua bisa memahami materi ini karena simple kok. Mudah. Datanya sudah sebuah contohnya, ada data ganjil dan data genap. Oke. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.